Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mandiana, saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mengerjakan terkait tugas UTS dari Ibu Eriska Ginalita SHMH. Di sini yang akan saya bahas adalah terkait bagaimana sistem hak asasi manusia dengan pengejawantahan dari hukum Islam. Nah, jadi mungkin kita dapat sering mendengar dari banyak kalangan gitu kan terkait pembahasan HAM ini. Nah, jadi hukum hak asasi manusia ini yang sering kita dengar adalah sebuah istilah yang dimana hal tersebut sudah melekat ke dalam hati kita dan juga ke dalam diri kita. Ya, dan hal tersebut sering disebut sebagai hal yang tidak bisa diganggu gugat ataupun tidak bisa lawan gitu. Sehingga di sini saya akan mengejawantahkan terkait bagaimana sistem hak asasi manusia dari perspektif Islam. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah pertama hak gitu, secara umum. Nah, secara umum hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu manusia, yang dimana karena ia adalah sebagai manusia maka dia mempunyai hak atas dirinya. Nah, maka karena memang hal tersebut, hak itu adalah berasal dari pemberian Tuhan, yang dimana hak di sini adalah bersifat abadi sampai dirinya ataupun si individu tersebut mati, sehingga landasan yang sangat kuat mengenai tentang hal tersebut dan sudah ada sejak 14 abad yang lalu, jauh sebelum deklarasi hak asasi manusia dunia dibuat. Maka dalam pandangan Islam, hak asasi manusia itu disebut juga sebagai hukukul ibad atau hak-hak manusia. Nah, di sini hak-hak ini bukan pemberian daripada negara ataupun penguasa, melainkan hak yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70. Yang artinya, dan kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebagai manusia. Ayat ini menjadi bukti utama yang dimana bahwa Islam memuliakan setiap individu manusia tanpa membedakan suku, ras, warna, kulit, golongan ataupun agama. Sehingga kemuliaan yang kemuliaan dan hak hidup daripada hak asasi manusia tersebut itu adalah sebagai hak dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hal tersebut telah berfirman dari surat Al-Isra ayat 70 tadi. Maka hak dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua manusia terlepas daripada latar belakang mereka, di dalam perspektif Islam, hak asasi manusia bukan sekedar aturan sosial, melainkan sebuah perintah dari firman Allah, dari agama. Melanggar hak orang lain sama artinya dengan melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat membaca pada prinsip hak asasi manusia di dalam Islam. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan ataupun menjadi ciri khas konsep daripada hak asasi manusia di dalam Islam. Pertama, hak itu bersumber daripada firman Allah, yaitu bersumber daripada Tuhan. Karena hak ini datangnya dari Tuhan. Setiap manusia yang hidup, setiap manusia itu memiliki hak dasar atas dirinya untuk hidup. Maka tidak ada satupun kekuasaan ataupun penguasa ataupun undang-undang aturan hukum yang berhak mencabut ataupun mengurangi hak tersebut. Negara ataupun pemerintah hanya berkewajiban menjamin dan melindunginya. Lalu yang kedua mengenai tentang kesetaraan dan persamaan. Nah, di sini kita sering menegaskan di sini Islam itu menegaskan bahwasanya semua manusia itu sederajat, tidak ada perbedaan hak antara orang kaya dan orang miskin, maupun pemimpin, penguasa dan masyarakat, ataupun laki-laki dan perempuan di dalam hal hak dasar. Nah, maka ini sesuai dengan sebuah adagium, yaitu justice for all, yaitu keadilan untuk semua. Dan
di sini maksud daripada keadilan untuk semua adalah sebagai em, penegasan bahwasanya keadilan tidak bisa dibeda-bedakan, maka keadilan harus setara dan harus sama. Nah, di sini mungkin tidak ada keutamaan. Rasulullah pernah bersabda, yaitu dalam khutbah terakhirnya, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada pula orang non-Arab atas orang Arab kecuali ketakwaan. Maka di dalam Islam, setiap hak daripada hak asasi manusia tersebut tidak dilihat daripada kekuasaannya, tidak dilihat daripada kepemimpinannya ataupun wilayahnya, tetapi dilihat daripada ketakwaannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga itu ada hak dan kewajiban berjalan beriringan. Nah, di dalam konsep Islam, kebebasan di dalam hak yang kita miliki itu dibatasi oleh hak orang lain. Kita bebas berpendapat, tetapi kita tetap menjaga harkat martabat ataupun tetap menjaga perasaan orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, kita bebas bergerak, tetapi tidak boleh merusak ketertiban dan juga melawan apa yang menjadi hak dasar daripada orang lain. Maka prinsipnya hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Ini menjamin keseimbangan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan atas pengimplementasian hak tersebut. Nah, adapun contoh-contoh hak asasi manusia di dalam perspektif Islam secara rinci, bahwasanya Islam itu menjamin berbagai macam hak dasar manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak harta dan kekayaan, hak mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan perlindungan hukum. Lalu yang terakhir ada hak mendapatkan pendidikan. Nah, hak untuk hidup, Islam sangat menjaga nyawa manusia. Membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar sama berat dosanya dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menjaga satu nyawa sama halnya nilainya dengan menjaga seluruh umat manusia. Maka di sini kita dapat mengejawantahkan bahwasanya Islam telah menegaskan bahwa dengan cara kita saling menjaga, saling melindungi, walaupun satu orang yang kita lindungi, satu orang yang kita jaga, kita sama saja dengan melindungi dan menjaga seluruh umat manusia. Lalu ada hak atas kebebasan. Islam itu melarang segala bentuk perbudakan dan pemaksaan dalam keyakinan Islam, yang dimana dalam Al-Quran sudah ditegaskan tidak ada paksaan dalam agama. Setiap manusia berhak menentukan jalan hidupnya dengan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu ada hak harta dan kekayaan. Setiap orang berhak memiliki harta yang didapat dengan cara hal-hal yang baik, dengan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Tidak boleh ada pengambilan harta orang lain dengan cara curang, merampas, atau bahkan korupsi. Nah, maka yang ketiga ada di hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Baik warga negara maupun bukan, muslim maupun non-muslim, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang pantas dan bermartabat, yang adil di depan mata hukum. Penguasa wajib melindungi rakyatnya, termasuk kaum minoritas. Lalu ada yang terakhir, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Di sini menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak setiap manusia untuk berkembang dan berilmu dan tentunya berpendidikan. Nah, maka di sini sebagai pengejawantahan dari apa yang barusan telah saya bahas, sebagai kesimpulannya, konsep hak di dalam hak asasi manusia mengenai pandangan perspektif Islam sangat lengkap, kompleks dan menyeluruh, dan juga berlandaskan daripada nilai-nilai ketuhanan. Islam tidak menolak konsep HAM modern. Justru Islam menjadi pelopor dan fondasi perlindungan hak manusia yang sejati dan seadil-adilnya. Maka di sini perbedaannya terletak pada landasan moralnya. Jika konsep umum berlandaskan kesepakatan manusia, Islam berlandaskan wahyu Tuhan yang menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tugas kita sebagai manusia adalah menghargai hak diri sendiri maupun orang lain demi terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai tentang bagaimana sistem hak asasi manusia ini menurut daripada perspektif Islam ataupun di dalam konsep Islam. Nah,
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada kekurangan di dalam perilaku dan penyampaian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.